Halo rekan-rekan ASN, pernah nggak sih ngerasa laporan data yang udah Anda susun berhari-hari, cuma berakhir jadi tumpukan kertas? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar rahasia mengubah data Anda dari sekedar angka menjadi sebuah kebijakan yang punya dampak nyata. Yuk kita mulai. Oke, kita awali dari sebuah dilema yang mungkin relate banget ya buat sebagian besar dari kita. Anda udah punya data yang solid, analisisnya tajam, tapi kok rasanya semua itu belum bisa menciptakan perubahan yang kita harapkan? Anda mungkin sering bertanya-tanya, setelah semua kerja keras itu, kenapa ya laporan saya seringnya diabaikan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama. Dan untungnya, ada solusinya. Coba bayangin deh, frustrasinya kerja keras berjam-jam, kadang sampai lembur berhari-hari, menyusun laporan yang super komprehensif, ujung-ujungnya cuma berakhir di tumpukan berkas. Nggak ada tindak lanjut, nggak ada aksi. Duh. Nah, ini dia intinya. Seringkali masalahnya itu bukan di datanya loh. Datanya mungkin sudah bagus banget. Tapi kuncinya ada pada cara kita mengkomunikasikannya. Ada semacam jembatan yang hilang antara analisis hebat Anda dan para pengambil keputusan. Jembatan itu namanya komunikasi strategis. Jadi gimana caranya membangun jembatan komunikasi yang kokoh itu? Langkah paling fundamental, langkah nomor satu adalah kenali audiens Anda. Inilah fondasi dari semua komunikasi yang efektif. Kita biasa menyebutnya analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Ini bukan sekedar formalitas birokrasi ya. Ini adalah proses strategis buat memetakan siapa saja yang akan membaca atau mendengar laporan Anda. Siapa mereka, perannya apa, dan yang paling krusial, apa sih yang sebetulnya mereka butuhkan dari informasi yang kita punya? Coba lihat perbedaannya. Ini jelas banget. Kalau kita bicara dengan rekan yang sama-sama teknis, ya oke lah kita bisa bahas metodologi, detail data, pakai jargon-jargon. Tapi begitu kita berhadapan dengan atasan yang mungkin bukan orang teknis, fokus kita harus langsung bergeser. Langsung ke kesimpulan dan apa implikasi strategisnya. Pesannya sama, tapi cara penyampainya beda total. Kenapa? Karena tujuannya juga beda. Oke, audiens sudah kita pahami. Sekarang saatnya kita merangkai pesan yang tepat sasaran. Ini bukan lagi soal menyajikan data mentah, tapi tentang membangun sebuah narasi, sebuah cerita yang kuat dan persuasif. Di tengah kesibukan para pimpinan, kita harus jujur. Seringkali cuma satu halaman yang dibaca dengan sangat teliti. Yap, betul, executive summary. Ini adalah kesempatan emas Anda, pintu gerbang laporan Anda untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan kunci secepat mungkin. Terus gimana cara bikin ringkasan yang efektif? Gampang, ingat aja 3 langkah ini. 1. Langsung to the point. Sampaikan kesimpulan paling penting di kalimat pertama. Jangan bertele-tele. 2. Kasih buktinya. Dukung dengan 2 atau 3 data yang paling kuat, yang paling menohok. Dan ketiga, yang paling penting, tunjukkan jalannya. Berikan rekomendasi tindakan yang jelas dan bisa dieksekusi. Heads, tunggu dulu. Pesan Anda sudah tajam, ringkasannya sudah mantap. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Sekarang kita fokus ke cara penyampaiannya. Karena bagaimana Anda berbicara seringkali sama pentingnya dengan apa yang Anda bicarakan. Biar presentasi Anda berkesan, coba ingat beberapa hal ini ya. Buat slide yang simple, 1 ide per slide. Jangan bikin audiens pusing. Terus, ubah angka jadi visual yang menarik. Entah itu grafik atau diagram. Otak kita itu lebih cepat nangkep gambar loh. Ceritakan kisah di balik angka itu. Dan ini klise tapi paling ampuh. Latihan, latihan, dan latihan. Nah, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Mulai dari mengenali audiens, merangkai pesan yang tajam, sampai menyajikannya dengan percaya diri. 3 langkah inilah yang akan mengubah data mentah Anda menjadi landasan yang kuat untuk sebuah kebijakan publik yang efektif. Ingat selalu teman-teman, sebagai ASN, tugas kita itu bukan sekedar menyajikan data. Tugas kita adalah memfasilitasi lahirnya keputusan yang cerdas. Kenapa? Karena keputusan itulah yang pada akhirnya akan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat yang kita layani. Jadi saat Anda mulai mengerjakan laporan berikutnya, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, pertanyaannya bukan lagi apa isi laporan ini, tapi perubahan apa yang akan diciptakan oleh laporan ini. Selamat berkarya dan semoga bermanfaat.